Ya Allah, aku kecipratan. Makanya saya bilang apa sana ya. Jumpa lagi dengan Wana-Wana Aquaponik Rumahan. dan untuk episode yang ketiga ini kita akan menjelaskan tentang beberapa model atau desain sistem aquaponik. Untuk model yang pertama atau desain yang pertama, desain yang paling sederhana, hanya terdiri dari kolam ikan dan wadah tanam. Keduanya dihubungkan menggunakan pompa dan pipa. Ujung salah satu kolam diletakkan pompa untuk menarik air dan kotoran yang kemudian dialirkan menuju ke wadah tanam. Dari wadah tanam kemudian akan dikembalikan ke kolam. Tapi ingat, seperti yang pernah saya jelaskan di episode yang kedua, antara input dan output harus dibuat berseberangan. Untuk wadah tanam, alangkah baiknya menggunakan media, bisa kerikil, pecahan genting, hidroton. Tujuannya untuk penyaringan sekaligus untuk biofilternya. Bisa juga nanti ada pengendapan di bawah. Ya. Jika wadah tanam terlalu sedikit atau terlalu kecil, sementara jumlah ikannya banyak, itu kelemahannya adalah wadah tanam nanti akan terjadi penumpukan endapan kotoran dari ikan. Akibatnya tentu akan terjadi penyumbatan-penyumbatan yang mengakibatkan air tidak bisa mengalir dengan lancar. Efeknya bagi tanaman, karena tergenang terus-menerus, tanaman akan mati ya. Wadah tanam seperti ini biasanya menggunakan sipon atau bel sipon supaya terjadi pasang surut. Kalaupun tidak menggunakan pasang surut, bisa menggunakan teknik tanam sistem aliran atas, pakai ember-ember yang langsung dibuang ke tanaman. Dia juga menggunakan media. Tapi alangkah baiknya jika wadah-wadah itu pun harus dibuat banyak, jangan hanya sedikit. Dengan jumlah yang banyak, nanti kotoran akan tersebar di setiap-tiap ember atau tiap-tiap wadah tanam, sehingga penumpukannya terjadi dalam proses yang sangat lama. Dan bisa juga atau lebih baik dikasih cacing tanah di dalamnya, supaya membantu mengurai penyumbatan-penyumbatan yang ada di wadah tanam. Kebetulan saya punya pengalaman. Kenapa saya sekarang menggunakan 4 komponen? Di blog saya yang awal-awal dulu, saya pernah menggunakan kolam ikan dan wadah tanam. Wadah tanam dibuat pasang surut. Jumlah ikan kalau tidak salah ya 200 kemungkinan. Awalnya tidak akan bermasalah. Tapi karena wadah tanam hanya 4, akhirnya semua kotoran menumpuk di wadah tanam. Awalnya tanaman tidak bermasalah, tapi lama-kelamaan justru pasang surut sering mampet, tanamannya pun akhirnya tidak berkembang dengan baik. Jadi harap diperhatikan baik-baik ketika kita akan membuat dengan komponen yang sederhana ini. Untuk model atau desain yang paling sederhana di aquaponik Wana-Wana tidak ada, karena memang kita menganjurkan untuk memakai 4 komponen. Tapi bisa saya gambarkan secara sederhana di sini. Jadi misalnya contohnya ini. Ini ada kolam, ya, pompa diletakkan di kolam, di dalam kolam ini. Kemudian dari kolam ini, ya, air dialirkan langsung menuju ke grobet ini. Kemudian dari wadah tanam ini bisa langsung kembali ke kolam. Nah, itu sebenarnya desain untuk yang paling sederhana. Untuk model atau desain yang kedua adalah seperti ini, terdiri dari 4 komponen: kolam ikan, pengendapan, biofilter, dan wadah tanam. Di sini pengendapan dan biofilter dibuat sejajar, terutama bagian permukaannya. Ingat, permukaannya dibuat sejajar ya. Kalaupun pengendapan punya wadah yang lebih pendek, usahakan pengendapan dinaikkan, diganjel. Demikian juga biofilter.
Jangan sampai pengendapan permukaannya atau tingginya ini lebih pendek ke sini. Jadi nanti di sini akan rata air. Kolam pun akan maksimal nanti ya. Kemudian dari sini ya, pompa diletakkan di paling ujung. Untuk aliran air, karena air selalu disedot oleh pompa untuk dinaikkan ke tanaman, otomatis biofilter akan berkurang airnya. Dan di masing-masing wadah ini terhubung, maka dari pengendapan ini air akan mengalir ke biofilter karena tadi biofilter disedot ya. Demikian juga di pengendapan, karena air berkurang karena mengalir ke biofilter, dari kolam ikan akan mengalir ke pengendapan. Karena wadah tanam diisi, nah dari wadah tanam ini akan kembali ke kolam sehingga akan terus berputar. Yang keluar dari biofilter dan masuk ke tanaman akan sama dengan yang keluar dari wadah tanam dan masuk ke kolam ikan, sehingga permukaan air akan stabil. Kelebihan dari model yang kedua ini, karena pompa ada di posisi akhir ya di sini, sementara kotoran diangkat ke pengendapan, diendapkan dulu di sini, maka pompa akan jauh lebih bersih. Berbeda dengan yang tadi, yang pertama, ketika pompa ada di kolam, kotoran apapun akan tersedot. Kalau di sini kotoran sudah diendapkan, pompa jauh lebih bersih. Yang perlu diperhatikan juga untuk desain ini adalah wadah tanam. Itu posisinya tidak boleh melebihi tinggi maksimal dari kemampuan pompa ini. Jadi di sini tanaman harus lebih tinggi dari kolam ikan dan lebih rendah dari maksimal yang dimiliki oleh kekuatan pompa. Tapi enaknya di sini wadah tanam bisa kita mainkan, lebih mudah untuk kita mainkan. Untuk model yang kedua, yaitu kolam dan filter saling sejajar. Nah, ini contohnya di aquaponik IBC. Kolam, filter saling sejajar. Permukaannya ini segini. Dia akan mengikuti ketinggian maksimal dari gentong atau watah terendah. Ini sudah maksimal di sini ya. Jadi di segini permukaan airnya. Jadi ini sejajar. Kolam mengalir ke pengendapan, dari pengendapan diambil ujung bagian atas, kemudian mengalir ke biofilter ini. Dari biofilter dialirkan ke tanaman di bagian atas. Nah, itu. Kemudian dari masing-masing tanaman atau grow bed ini atau wadah tanam ini akan kembali ke kolam. Di sana kembali, ini juga akan kembali ke kolam di sini, ya. Nah, itu akan kembali ke kolam. Jadi ini model atau desain yang kedua, filter sejajar dengan kolam. Dan wadah tanam lebih tinggi dari kolam, harus lebih rendah dari ketinggian maksimal kemampuan pompa. Nah, itu untuk desain yang kedua. Gentong kecil ini sudah seperti itu ya. Kolam dibuat sejajar. Demikian juga untuk ini kolam fiber ya. Kalau dari jauh bisa kelihatan seperti ini. Nah, ini itu ada kolam fiber ini, dia sejajar dengan pengendapan. Sejajar dengan pengendapan. Pengendapan itu dialirkan menuju ke biofilter. Biofilternya pun sejajar dengan kolam. Pompanya ada di biofilter sini. Di sini biofilter. Baru dari sini kita tarik ke tanaman ya, ke semua tanaman itu alirannya dari ini biofilter ke pipa-pipa itu, kemudian ke ember-ember itu. Ember-ember itu harus lebih tinggi dari kolam. Untuk model atau desain yang ketiga ini terdiri dari 4 komponen: kolam ikan, pengendapan, biofilter, dan wadah tanam.
Tetapi yang membedakan adalah pengendapan dan biofilter itu berada di atas kolam. Biasanya seperti ini ada kasus-kasus tertentu. Misalnya sudah bikin kolam ikan, hanya air menggenang saja, tapi kemudian ingin dibuatkan pengendapan dan biofilter ketika akan membuat aquaponik, katakanlah. Sementara di daerah sekitarnya sudah nggak mungkin lagi, katakanlah di sini di semen, atau mungkin di sini sudah ada bangunan kanan kirinya. Nah, kasus-kasus seperti itu mau tidak mau kita harus membuat konsep yang seperti ini, model seperti ini. Pengendapan dan biofilter diletakkan di atas, dan untuk pompa kita letakkan di kolam, kemudian dialirkan ke pengendapan, dari pengendapan kemudian dialirkan ke biofilter. Nah, untuk tanaman sendiri ini posisinya harus lebih rendah dari pengendapan dan biofilter ini ya, tapi harus lebih tinggi dari kolam ikan. Karena apa? Jika wadah tanam diletakkan di atasnya tentu nggak bisa, karena pompa sudah ada di sini. Sebisa mungkin kita menggunakan satu pompa untuk pengiritan. Karena gaya gravitasi, maka air akan dari biofilter ini akan mengalir ke wadah tanam. Karena wadah tanam lebih tinggi dari kolam, maka air akan mengalir ke kolam dari wadah tanam. Kelemahannya tentu pompa ini akan cepat kotor ya. Terus yang kedua, jika biofilter dan pengendapan ini posisinya tidak terlalu tinggi, maka wadah tanam hanya terbatas di area ini. Nih, area ini saja. Supaya dia jangkauannya lebih luas ke atas, maka pengendapan dan biofilter harus lebih tinggi lagi. Tentu kita membutuhkan penyangga yang jauh lebih tinggi lagi. Nah, itu saja. Pada konsepnya ini sama dengan yang kedua. Dan untuk yang ketiga, sebenarnya dulu ini model kedua, tapi ini kita anggap aja model ketiga. Di sini kolam, ini kolam di bawah tanah, lebih rendah dari permukaan tanah. Dialirkan ke pengendapan. Kebetulan pengendapan sejajar dengan kolam ya. Kemudian dari pengendapan dibawa ke biofilter. Nih, biofilter di atas. Tapi untuk model yang ketiga ya, untuk model yang ketiga tadi pengendapan juga di atas. Jadi di sini harusnya ada gentong satu lagi, ya, gentong satu lagi. Pompanya itu ada di kolam sini, kolam situ pakai pompa dialirkan menuju gentong sini. Dan gentong ini baru menuju ke tanaman, ya, ke tanaman ini. Dari tanaman ini akan kembali lagi ke kolam sana. Oke. Jadi tanaman ini harus lebih rendah dari biofilter ini, harus lebih rendah dan lebih tinggi dari kolam. Nah, itu untuk yang model ketiga. Untuk yang keempat ini sebenarnya tambahan. Kita bisa membuat sendiri dari 3 model dasar tadi, kita kembangkan sendiri. Ya. Di sini ada kolam filter mekanis, biofilter. Ini seperti pada model kedua. Kemudian kita tambahkan wadah tanam, tapi wadah tanam di sini sedikit lebih rendah dari 3 komponen ini. Kalau sejajar airnya tadi di sini, jadi sedikit lebih rendah dari tinggi permukaan air yang ada di kolam mekanis dan biofilter ini.
lebih rendah sedikit. Supaya apa? Supaya air bisa mengalir ke wadah tanam. Ya. Dari wadah tanam ini, wadah tanam satu ini, air kita tampung di santeng. Ya, air limpahan kita tampung. Kemudian dari santeng ini, kita alirkan lagi. Bisa kembali ke kolam, atau bisa kita buat lagi wadah tanam yang lebih tinggi sebelum akhirnya kembali ke kolam. Model seperti ini biasanya ketika kita memiliki lahan yang besar, yang luas. Bisa seperti ini. Misalnya di sini sekitar wadah tanam itu masih panjang, lahannya kita bisa gunakan seperti ini ya. Jadi dari kolam mekanis biofilter ini, air menuju wadah tanam hanya menggunakan gravitasi ya. Dan kemudian dikembalikan lagi ke kolam, atau kalau mau dialirkan lagi ke wadah tanam berikutnya ya. Itu hanya tambahan, kita bisa kembangkan sendiri sesuai dengan keinginan kita. Demikian episode yang ketiga, semoga bermanfaat. Salam dari Wana-Wana.